Halo semua. Pada video kali ini, saya akan mensimulasikan cara kerja routing statik dengan Cisco Packet Tracer. Terus simak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian: routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Routing statik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. 2. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. 3. Biasa digunakan untuk jaringan berskala kecil. Langsung ke langkah percobaan. Dalam percobaan ini, saya akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Menuju ke langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Di sini saya sudah membuat topologi jaringan sesuai dengan skenario tadi. Terdapat 3 buah router yang saling terhubung dengan kabel serial dan pada setiap router terdapat network di bawahnya. Pastikan juga sudah mengkonfigurasi IP pada setiap perangkat. Setting tabel routing statik pada router 1. Yang pertama, router 1 akan mendaftarkan network pada PC 3 yang ada pada router 2, dan akan dilewatkan melalui gateway interface serial 3 pada router 2. Yang kedua, router 1 akan mendaftarkan network pada server 1 yang ada pada router 3, dan akan dilewatkan melalui gateway interface serial 2 pada router 3. Yang ketiga, router 1 juga akan mendaftarkan network pada server 2 yang ada pada router 3, dan akan dilewatkan melalui gateway interface serial 2 pada router 3. Dan ini tabel routing pada router 1. Di sini sudah terdaftar 3 konfigurasi routing statik dengan tanda S. Kemudian, lanjut mengkonfigurasi routing statik pada router 2. Kedua jaringan ini memiliki subnet yang sama tetapi berbeda blok, maka akan saya jadikan satu menjadi CIDR/25. Dan daftarkan jaringan tadi dalam router 1 melalui gateway interface serial 3 pada router 1.
Selanjutnya, daftarkan juga kedua server pada router 3 melalui gateway interface serial 3. Dan ini tabel routingnya yang sudah terkonfigurasi 3 routing static. Lanjut lagi ke router 3. Yang pertama, daftarkan kedua jaringan yang sudah digabung pada router 1, melalui gateway interface serial 2. Yang kedua, daftarkan jaringan PC3 pada router 2, melalui gateway interface serial 2. Dan ini hasil tabel routing setelah dikonfigurasi. Lalu, buat skenario kirim paket Simple PDU di mode simulation untuk antar perangkat end device dan edit filter event list ICMP pada bagian IP versi 4. Dan coba juga uji tracing pada mode real time seperti urutan pengiriman paket tadi.
Setelah mengkonfigurasi routing statik pada 3 router yang saling terhubung tadi, bagaimana jika salah satu jalur antar router diputus? Tetap simak video ini sampai selesai. Di sini saya mencoba untuk memutus kabel serial yang menghubungkan antara router 1 dan router 3. Untuk router 2 atau router yang ada di tengah, tidak perlu dikonfigurasi lagi tabel routingnya, karena tidak ada jalur yang berubah. Pertama, setting routing static pada router 1. Kemudian hapus tabel routing yang tidak diperlukan atau yang via gateway-nya sudah tidak ada. Selanjutnya, daftarkan kedua network server 1 dan server 2 pada router 3, melalui gateway yang lain, yaitu serial 3 router 3. Kemudian tambahkan juga network antar router 3 dan router 2, melalui gateway interface serial 3 pada router 2 agar paket dapat diteruskan. Dan ini hasil tabel routing yang terbaru pada router 1. Yang kedua, lanjut setting pada router 3. Sama seperti tadi, hapus tabel routing yang tidak digunakan lagi. Kemudian tambahkan network PC1 dan PC2 yang telah digroup melalui gateway interface serial 3 pada router 1. Tambahkan juga network yang menghubungkan interface antar router 1 dan router 2 melalui gateway interface serial 2 pada router 2. Dan ini hasil tabel routing yang baru pada router 3. Kemudian coba uji kirim paket simple PDU antar perangkat pada mode real time. Jadi, kesimpulannya, routing memungkinkan network di satu router dapat terhubung dengan network di router lain. Routing statik dikonfigurasi secara manual dan cocok digunakan pada jaringan berskala kecil. Sekian dari video praktikum saya, terima kasih, dan sampai jumpa di video yang akan datang.